Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini pada video SKL part 4 kita akan mempelajari tentang sifat koligatif larutan penurunan titik beku. Bisa kalian lihat pada modul halaman 10 dan 11. Penurunan titik beku atau disebut dengan delta TF, disimbolkan dengan delta TF, di mana F-nya itu adalah freezing ya, atau membeku. Merupakan perbedaan titik beku antara larutan dengan titik beku dari pelarut murni ya. Jadi perbedaan antara titik beku larutan dengan titik beku pelarut murni ya. Apa titik beku itu? Ya, titik beku adalah temperatur di mana tekanan uap larutan itu sama dengan tekanan uap pelarut murni ya. Pada temperatur ini dua fasa pelarut padat dan larutan cair berada pada kesetimbangan ya. Di sini kenapa terjadi penurunan titik beku ya, di sini dijelaskan berdasarkan penurunan tekanan uap ya. Jadi penurunan tekanan uap larutan dari tekanan uap larutan itu membeku pada temperatur yang lebih rendah dibandingkan titik beku pelarut murninya. Titik beku larutan TF itu lebih rendah dari titik beku pelarut murni ya. Jadi di sini titik beku larutan itu lebih rendah dari titik beku pelarut murni. Pelarut murni. Mengapa ya? Hal ini disebabkan karena zat terlarut atau jumlah partikel yang ada pada larutan itu dia akan bertahan untuk tetap melarut ya. Sedangkan untuk melarut itu diperlukan tadi yang namanya kalor ya. Jadi di sini kenapa titik beku larutan itu lebih rendah dari titik beku pelarut murni, karena adanya zat terlarut yang ada dalam larutan itu akan bertahan ya, bertahan tetap melarut. Sedangkan untuk melarut itu dia memerlukan yang namanya tadi kalor ya. Jumlah partikel pelarut yang keluar dan masuk padatan yang membeku per satuan waktu itu sama dengan temperatur yang lebih rendah ya. Jadi sifat koligatif larutan berupa penurunan titik beku itu delta T, titik beku dari pelarut murni ya, TF0 itu berbanding lurus dengan titik beku larutan terhadap konsentrasi, dalam hal ini adalah molalitas dari larutan ya. Nah, kemudian di sini ada hubungan ya, hubungan antara bagaimana hubungan penurunan titik beku tadi terhadap konsentrasi larutan ya, terhadap konsentrasi larutan. Tadi sudah dikatakan bahwa titik beku dari TF dari larutan itu sebanding dengan titik beku dari pelarut murni ya, berbanding lurus dengan konsentrasinya, dalam hal ini adalah molaritas ya. Sehingga bisa dituliskan rumusan delta TF sama dengan molalitas dikali tetapan titik beku ya, atau kita tahu di sini delta TF sama dengan 1000 per P ya, massa pelarut dikali massa gram per ml dikali KF ya. Nah, di sini ada contoh soal ya. Contoh soal di sini adalah untuk menentukan MR ya, ini kita ketik saja supaya lebih mudah. Untuk menentukan MR suatu zat non elektrolit ke dalam 600 gram air dilarutkan 24 gram zat non elektrolit ya. Elektrolit bila titik beku dari larutan itu adalah min 0,6 derajat
Celcius dan tetapan penurunan titik beku molal air itu adalah 1,8 derajat Celcius per mol, ya, maka tentukan MR dari zat non-elektrolit tersebut, ya. Nah, jadi untuk penyelesaiannya adalah kita tahu tadi di sini ada rumus, ya, delta TF, ya, itu TF dari pelarut murni, ya, dikurang TF dari larutan, ya, pelarut dikurang TF dari larutan. Di sini jadi ada beberapa rumus, ya. Kalau tadi delta TF itu sebanding tadi dengan konsentrasi, ya. Jadi delta F sama dengan M dikali KF. Kemudian ada lagi kalau kaitannya dengan dua jenis titik beku, ya. Jadi delta TF itu sama dengan titik beku pelarut murni dikurang titik beku larutan, ya. Titik beku pelarut murni air itu ada kita tahu 0 derajat Celcius dikurang tadi larutannya 0,6, maka delta TF-nya adalah 0,6 derajat Celcius, ya. Sehingga kita masukkan delta TF sama dengan masanya adalah 24 per mr. Di sini kita masukkan saja delta TF-nya adalah 0,6 dikali 1000 per P-nya adalah berarti 600 dikali KF, ya. Maka secara matematis KF-nya adalah 1,8, maka kita bisa hitung MR-nya adalah 120 gram per mol, ya. Nah, itu untuk pembahasan soal dari titik beku, di mana tadi titik beku delta TF sama dengan KF dikali molalitas. Kemudian jika hubungannya dengan titik beku pelarut murni dan titik beku larutan, maka delta TF sama dengan TF pelarut murni dikurang TF larutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.